Kalau terkait dengan AD self service, jadi dia tadi masih bagian AD 360 juga Pak ya, tapi dia aplikasi sendiri gitu kalau bisa dibilang. Eh, Kalau secara fitur dia bagi tiga sih Pak fitur utama dari si AD self service. Jadi pertama yaitu untuk self service password management, di mana nanti ini yang fungsi utamanya biasanya digunakan lebih banyak dipakai oleh user nanti untuk kebutuhan kalau dia mau reset password. Jadi kalau dia lupa password atau nggak bisa login, dia tinggal buka portalnya, lalu dia ikutin step untuk reset password. Dan nantinya pasti di situ kita sediain ada autentikasinya, Pak. Jadi supaya bisa valid gitu ya, yang melakukannya benar-benar usernya. Jadi bisa pakai OTP yang dikirim ke email, SMS, atau pakai aplikasi autentikator, ataupun kita bisa integrasi dengan autentikator yang lain. Jadi aktivitas riset sama akun unlock bisa dilakukan mandiri nanti oleh user masing-masing, Pak. Seperti itu. Selain itu ada fungsi untuk password dan account notification juga. Jadi kalau misalkan kita biasanya kan setting password hanya bisa berlaku berapa lama gitu ya, akan expire-nya kapan. Nanti dia kirim notifikasi, reminder ke user berapa hari sebelum password expire, kirim alertnya atau notifikasi supaya nanti usernya bisa aware, dia bisa ganti sebelum passwordnya expire. Nah, yang fungsi kedua yaitu untuk MFA, Pak. Jadi MFA ini untuk bisa menambah layer proteksi security di sisi endpoint. Jadi tujuannya nanti pertama ada dari endpoint atau dari si komputer ya, PC, laptop gitu. Kalau nanti dia mau login ke komputer masing-masing, setelah dia masukin username password, kita tambahin lagi satu MFA lagi, Pak. Jadi supaya lebih aman ketika dia mau login ke komputer masing-masing, kita bisa tambahin MFA. MFA-nya sama kayak tadi, Pak. Bisa pakai OTP, bisa pakai kode autentikator dan lain seperti itu. Nah, selain endpoint seperti PC, laptop, kita bisa pakai juga untuk MFA ke OWA atau Outlook Web sama MFA untuk VPN, Pak. Jadi, kalau mau login ke VPN gitu ya, nanti setelah masukin username password VPN, kita challenge MFA lagi seperti itu. Nah, ini sih fungsi MFA bisa kita gunakan untuk endpoint ataupun OWA ataupun VPN tadi. Terus yang ketiga untuk single sign on dan juga password synchronize. Jadi ini tujuannya kalau kita punya banyak aplikasi, kita maunya single portal aja untuk loginnya, kita bisa gunakan si ada service ini sebagai si single portal, single sign onnya, Pak. Jadi cukup satu kali login ke ADSS, nanti kita bisa akses ke aplikasi-aplikasi macam-macam dan kita integrasiin dulu aplikasi-aplikasinya seperti itu, Pak. Atau mungkin bisa juga dibalik, kita buka aplikasi, nanti dia akan redirect membuka portal ADSS untuk login, baru nanti dia bisa masuk ke aplikasi. Jadi ini untuk tujuannya bisa dipakai buat single sign-on portal seperti itu. Oke, jadi tiga fitur itu tadi pertama untuk self service tadi Pak ya. Jadi tujuannya supaya si usernya ini kita challenge kalau dia mau reset password dia bisa lakukan sendiri dengan kita buka portalnya. Jadi dengan kita sediain portal dia bisa lakukan dari manapun, dari kapanpun dengan dia tinggal buka portal ADSS-nya Pak seperti itu. Terus fitur untuk notifikasi sebelum password ataupun akunnya expire sama password change. Jadi kalau dia sudah mengganti password bisa di challenge lagi password baru pada saat dia login. Terus tadi Pak terkait sama endpoint MFA-nya ya jadi bisa dipakai buat proteksi MFA untuk di Windows, Mac, Linux, VPN, OA. Terus juga MFA-nya juga sudah cukup banyak yang disupport. Terus juga kita bisa pastiin password yang digunakan juga sesuai dengan standar policy, misalkan kombinasi huruf besar kecil, minimum maksimum dan lain. Dan juga ada tambahan lagi untuk kita bisa cegah apa password-password yang gampang ditebak. Jadi kita punya dictionary-nya Pak seperti itu. Terus untuk tadi Pak, fitur yang ketiga tadi untuk single sign on dan juga password sync. Jadi kalau kita mau pakai ADSS sebagai single portal untuk login ke aplikasi-aplikasi. Di luar tadi fitur utama sebenarnya ada fitur lain Pak, seperti ada directory self update. Mungkin ini kalau dibutuhkan kita bisa enable, tapi bisa di disable juga gitu Pak. Tujuannya user bisa mengupdate beberapa informasi seperti nomor telepon, email address, alamat mungkin, ataupun atribut-atribut yang lain yang ada di AD. Ini bisa kita enable disable fiturnya. Terus bisa juga untuk mail group subscription, jadi mungkin bisa dibuka juga user mau join mail group mana gitu ya, nanti bisa dipilih.
dari list email group yang sudah kita buka seperti itu Pak. Bisa juga digunakan untuk employee search, jadi mungkin user mau cari nomor extension ataupun informasi user lain, tinggal diketik aja namanya, nanti dia akan keluar detail informasinya. Ini juga sama Pak, fiturnya bisa di enable disable juga. Tadi Pak terkait dengan password reset, jadi tujuannya supaya mempersingkat proses ya Pak ya. Sebelumnya kan mungkin kalau belum ada tool self service ini, user biasanya menghubungi ke teknisi atau ke helpdesk, minta di resetin passwordnya, nanti helpdesk akan ngeriset ke AD, nanti password barunya dikasih ke user, seperti itu prosesnya. Nah dengan self service ini prosesnya bisa lebih singkat, user bisa langsung akses ke portal, dia reset password, dia masukin MFA, langsung dia bisa gunain password barunya seperti itu Pak. Terus fitur untuk single sign on juga bisa mempermudah supaya nanti dia kalau buka aplikasi dia nggak perlu login berulang-ulang, cukup satu kali login untuk bisa masuk ke berbagai macam aplikasi. Untuk fitur-fitur tadi Pak, password policy yang bisa kita atur ya Pak ya. Jadi bisa batasin karakter yang digunain, pola-pola yang bisa digampang ditebak. Jadi kita bisa masukin dictionary password-passwordnya. Jadi bisa juga mencegah untuk pengulangan kata gitu sih Pak. Jadi nanti password policy juga cukup banyak. Oke, jadi nanti proses untuk melakukan self service seperti tadi, misalkan usernya lupa password, kita perlu melakukan yang namanya enrollment dulu Pak. Jadi enrollment ini proses untuk melengkapi data sih biasanya sih Pak. Jadi kalau misalkan kita pakai notifikasi ke email, mungkin bisa langsung ngebaca dari email di AD. Tapi kalau kita pakai MFA-nya melalui pertanyaan jawaban ataupun mungkin melalui aplikasi Google Authenticator, Microsoft Authenticator, maka user perlu melakukan enrollment dulu Pak. Jadi dia perlu login dulu ke ADSS ini, dia isi pertanyaan jawaban ataupun mungkin dia scan QR code untuk si autentikatornya, baru selanjutnya dia sudah bisa menggunakan reset password yang ada kita sediain seperti itu Pak. Lalu selain fungsi-fungsi tadi, kalau dari sisi admin biasanya kita ngelihat reporting aja sih Pak. Jadi mungkin kalau kita mau tahu nih berapa banyak sih user yang melakukan reset password hari ini melalui ADSS ini, terus berapa banyak yang passwordnya akan expire, berapa yang kelok. Jadi dari admin juga bisa memantau berapa banyak penggunaan si ADSS service ini seperti itu Pak. Nah, untuk jenis-jenis MFA-nya, Pak, yang tadi dipakai buat ngeriset password ataupun untuk login ke endpoint MFA ataupun kita bisa juga untuk login ke aplikasi. Ini jenis-jenis autentikatornya sih, Pak, yang kita sediain. Ada security question, ada OTP dikirim ke email, SMS, ataupun kita masukin Google Authenticator, Microsoft Authenticator, dan juga autentikator yang lain, Pak. Nah, untuk yang fitur endpoint MFA atau yang bisa kita protect di sisi komputer, Pak. Jadi prosesnya ketika kita mau login komputer, seperti biasa kita masukin username password, kredensial domain gitu ya. Terus setelah itu akan kita challenge MFA-nya. Jadi setelah MFA-nya berhasil, baru dia bisa masuk ke komputernya masing-masing. Kita juga udah support di Windows, Mac, sama Linux juga. Terus fitur expire notification tadi Pak, jadi kita bisa nge-reminder untuk user kalau passwordnya akan expire, kita kirimin notifikasinya, remindernya bisa berulang gitu Pak, misalkan seminggu sebelum expire, berapa hari sebelum expire. Oke, ini kira-kira tadi dengan kita pakai tools ini harapannya bisa mengurangi resource dari si helpdesk, pekerjaan-pekerjaan untuk reset password nanti bisa berkurang. Terus kita juga bisa fokus ke task yang lain. Terus dari sisi security bisa lebih aman karena kita bisa menerapkan password policy yang lebih aman. Terus juga kita bisa gunain MFA yang sesuai kebutuhan. Terus user experience juga pastinya nanti bisa lebih baik gitu Pak. Jadi dia nggak perlu nunggu kalau dia mau reset password, dia bisa lakuin langsung, bisa dilakukan dari kapanpun, dari manapun. Terus lebih apa experience juga lebih lebih enak gitu sih Pak menggunakannya. Oke, ya sih Pak ya.